Ketika lelah menjadi doa, begitulah rahasia yang jarang disadari banyak laki-laki. Di balik diamnya seorang laki-laki, sering tersembunyi doa yang tak pernah terucap. Ia menunduk bukan karena kalah, tapi karena sedang berbicara dengan Tuhannya dalam bahasa yang hanya dimengerti oleh hati yang lelah. Mereka bilang laki-laki itu kuat. Tapi tahukah kamu, kadang justru di saat ia paling diam, di sanalah kekuatannya sedang bekerja. Lihatlah dia, duduk dalam hening dengan tatapan kosong menembus cakrawala. Bahunya mungkin tampak tegap, namun di sana ia memikul beban yang tak terlihat oleh mata. Beban pekerjaan, tagihan yang harus dibayar, hingga harapan sebuah keluarga. Orang-orang melihatnya sebagai sosok yang kuat, pilar yang tak tergoyahkan. Namun, di dalam sunyinya ada dialog yang tak pernah ia suarakan. Sebuah kelelahan yang ia sembunyikan rapat-rapat di balik senyum tipisnya. Mengapa laki-laki sering memilih diam? Apakah diam itu berarti menyerah? Atau adakah rahasia agung yang tersimpan di balik keheningan itu? Sebuah kekuatan yang justru lahir dari lelah yang paling dalam? Dalam beberapa menit ke depan, kita tidak akan sekedar mencari jawaban. Kita akan menyelami sebuah kebenaran kuno yang sering terlupakan. Sebuah kebenaran yang akan mengubah cara kita memandang setiap tetes keringat dan setiap detik keheningan seorang laki-laki. Kita akan menemukan bahwa tanggung jawab yang ia pikul bukanlah hukuman, dan rasa lelah yang ia rasakan bukanlah tanda kegagalan. Sebaliknya, itu adalah bukti bahwa ia sedang memegang sebuah amanah, sebuah kehormatan yang Allah titipkan secara khusus di pundaknya. Mari kita mulai perjalanan ini untuk memahami rahasia suci di balik diamnya seorang pejuang. Dunia menuntutnya untuk selalu kuat. Sejak kecil, ia diajarkan untuk tidak menangis, untuk tegar. Saat dewasa, tuntutan itu berubah menjadi tanggung jawab. Ia adalah nahkoda bagi kapalnya, mesin bagi keretanya. Setiap keputusan yang ia ambil berdampak pada nasib orang-orang yang ia cintai. Tekanan ini datang dari segala arah, bagai gelombang badai yang tak henti menghantam. Di kantor, ia adalah profesional. Di rumah, ia adalah pelindung. Di masyarakat, ia adalah teladan. 3 peran, 1 raga. Dan dalam menjalankan semua itu, seringkali tidak ada ruang untuk kata lelah. Tidak ada tempat untuk mengeluh. Maka, ia memilih diam. Masyarakat seringkali salah mengartikan diamnya. Mereka menganggapnya dingin, tidak peduli, atau bahkan lemah karena tak mampu berbagi. Padahal, diamnya adalah benteng. Cara ia melindungi orang yang ia sayangi dari kecemasan yang ia rasakan. Baginya, mengakui lelah terasa seperti mengakui kekalahan. Ia takut jika pilar ini goyah sedikit saja, seluruh bangunan akan runtuh bersamanya. Kesalahpahaman inilah yang sering membuatnya merasa sendirian di tengah keramaian, berjuang dalam sepi, bertarung dalam sunyi. Padahal, kelelahan itu manusiawi. Kelelahan itu adalah sinyal bahwa ia telah memberikan segalanya, bahwa ia telah berjuang melebihi batas kemampuannya. Namun, bagaimana jika kita memutar cara pandang kita? Bagaimana jika kelelahan itu bukanlah akhir dari kekuatan, melainkan awal dari pemahaman yang lebih dalam? Disinilah letak rahasianya. Lelah dan tanggung jawab yang dipikul laki-laki sesungguhnya adalah bentuk kepercayaan tertinggi dari Sang Pencipta. Allah tidak membebani sebuah pundak kecuali Ia tahu pundak itu sanggup memikulnya. Beban itu bukanlah rantai yang membelenggu, melainkan jubah kehormatan, sebuah tanda bahwa engkau, wahai para lelaki, telah dipilih. Dipilih untuk menjadi penjaga, pemimpin, dan pelindung. Ini bukan kutukan, ini adalah penobatan. Untuk memahaminya, mari kita kembali ke awal mula, kepada kisah bapak kita semua, Nabi Adam. Saat Adam dan Hawa berada di surga, Allah memberikan sebuah peringatan.
Perhatikan firman-Nya dalam surah Toha ayat 117. Allah berfirman, "Kepada Adam, sesungguhnya ini, iblis, adalah musuh bagimu dan bagi istrimu. Maka sekali-kali janganlah sampai ia mengeluarkan kamu berdua dari surga yang menyebabkan kamu menjadi celaka." Perhatikan baik-baik, Allah menggunakan kata kamu dalam bentuk tunggal yang merujuk kepada Adam. Kamu menjadi celaka, bukan kalian berdua. Mengapa? Disinilah kode ilahi itu tersemat. Kata celaka di sini oleh para ulama ditafsirkan sebagai lelahnya mencari nafkah, susahnya perjuangan hidup di dunia. Tanggung jawab ini secara spesifik disematkan di pundak Adam, bukan karena Hawa lemah sama sekali, namun karena Allah dalam kebijaksanaannya yang tak terbatas telah mendesain laki-laki untuk menjadi pemikul takdir duniawi. Ia mempercayakan kemampuan itu pada Adam dan pada setiap keturunan laki-lakinya. Sejak awal mula, lelaki telah diberi peran sebagai penanggung jawab. Kelelahanmu hari ini, wahai para pejuang, adalah warisan kehormatan dari ayahmu, Adam. Itu adalah gema dari kepercayaan pertama yang Allah berikan. Namun, apakah Allah membiarkan Adam sendirian dengan beban itu? Tidak. Allah mengajarkannya kalimat-kalimat taubat, memberinya petunjuk, dan menjanjikan harapan. Begitu pula denganmu, di balik setiap kesulitan, di setiap langkah yang terasa berat, kau tidak pernah berjalan sendirian. Mungkin manusia tidak melihat perjuanganmu, mungkin dunia tidak memberimu penghargaan atas pengorbananmu. Tapi ketahuilah, Zat yang menitipkan amanah itu padamu tidak pernah sedetik pun berpaling. Dia melihat, Dia mendengar, Dia menemani. Setiap langkahmu tercatat, setiap usahamu diperhitungkan. Ada sebuah kekeliruan besar yang kita yakini. Kita berpikir kita harus kuat dulu agar Allah menolong kita. Padahal sebaliknya, justru di titik terlemahmu, di saat kau merasa tak sanggup lagi melangkah, di saat itulah Allah paling dekat denganmu. Saat kau mengangkat tangan dalam kepasrahan, saat itulah pertolongannya turun. Kekuatanmu yang sesungguhnya tidak terletak pada kemampuanmu untuk tidak pernah jatuh, tetapi pada keyakinanmu bahwa setiap kali kau jatuh, ada tangan tak terlihat yang siap mengangkatmu kembali. Kelemahanmu adalah pintu gerbang bagi kekuatannya yang tak terbatas untuk masuk ke dalam hidupmu. Dan inilah puncak dari rahasia itu. Doa tidak selalu harus terucap. Lelahmu yang kau tahan demi menafkahi keluarga, itu adalah doa. Diammu saat menahan amarah demi menjaga keharmonisan, itu adalah doa. Bahkan, air mata yang mungkin pernah jatuh dalam kesendirianmu di sepertiga malam, itu adalah doa yang paling jujur. Allah tidak hanya mendengar apa yang keluar dari lisanmu, Dia mendengar detak jantungmu yang lelah, Dia mendengar jeritan jiwamu yang sunyi. Setiap helaan nafasmu dalam sabar adalah tasbih yang kau lantunkan tanpa sadar. Perjuanganmu dalam diam adalah percakapan paling intim antara engkau dan Rabb-mu. Maka, untukmu para pejuang yang berjuang dalam diam, untuk setiap ayah yang pulang larut dengan badan letih, untuk setiap suami yang menelan pahitnya masalah di luar agar rumah tetap manis, untuk setiap anak laki-laki yang menjadi tumpuan harapan orang tuanya, bertahanlah, teruslah melangkah. Jalanmu mungkin tidak ditaburi bunga, tapi jalan itu diberkahi. Pundakmu mungkin terasa berat, tapi pundak itu sedang dimuliakan. Dunia mungkin buta terhadap pengorbananmu, tapi langit menjadi saksi. Setiap langkahmu dicatat sebagai amal, setiap sabarmu diganjar pahala, dan setiap lelahmu insya Allah akan menjadi pemberat timbangan kebaikanmu di akhirat kelak. Kehormatan itu ada padamu, pikulah dengan bangga. Ingatlah selalu, di balik diam seorang laki-laki, ada kekuatan yang bersumber dari iman. Di balik lelahnya, ada kehormatan yang dititipkan Tuhan. Dan di balik perjuangannya yang sunyi,
ada doa yang selalu didengar. Anda tidak sendirian, perjuangan Anda berharga. Semoga kisah ini menjadi pengingat dan penguat bagi kita semua, bahwa dalam setiap peran yang kita jalani, ada campur tangan ilahi yang membuat segalanya menjadi bernilai ibadah. Terima kasih telah menemani perjalanan ini hingga akhir. Jika Anda merasa pesan ini bermanfaat dan bisa menguatkan orang lain, jangan berhenti di sini. Tunjukkan dukungan Anda. Subscribe, like, komen, dan share video ini seluas-luasnya. Sampai jumpa di video inspiratif berikutnya.